Baik, anak-anak sekalian, saya mulai ya. Jadi kita akan memulai kegiatan pembelajaran hari ini. Saya akan membuka dulu PowerPoint-nya ya. Sudah kelihatan anak-anak slide-nya? Sudah, Pak. Sudah. Baik, kalau sudah saya jelaskan ya. Sebenarnya sih kemarin Pak Pujito itu di kelas lain sudah memberi pengantar, tapi karena kamu jadwalnya itu hari Senin itu jadwalnya belum ada, belum kita mulai, sehingga hari ini baru saya mulai, maka kamu ketinggalan satu langkah. Kalau kelas yang lain itu sudah menerima penjelasannya, sehingga dalam minggu ini akan memulai. Tapi tidak apa-apa. Hari ini kita akan memulai dengan kegiatan di semester kedua, bahwa kegiatan yang pertama ini yaitu tentang mengidentifikasi informasi berupa kritik, sanggahan, atau pujian dari teks tanggapan. Jadi teks yang ada di semester kedua ini nanti cukup 2 saja Nana, jadi tidak banyak, yaitu teks tanggapan yang pertama yang akan kita bahas ini, dan nanti ada teks kedua. Dan perlu diketahui juga, nanti kamu di kelas 9 ini ada ujian loh. Ada ujian praktik dan ujian tulis. Nah, ujian praktiknya nanti 8 mapel, ujian tulis 11 mapel. Oleh karena itu, kalau nanti kegiatannya masih daring seperti ini, ujian praktiknya ya tetap daring. Makanya upayakan kamu mengikuti mapel dari Bapak Ibu Guru supaya nanti akhir kamu bisa mengikuti ujian dengan baik. Baik, kita lanjut. Tujuan pembelajaran yang pertama, kamu nanti harus bisa menjelaskan apa sih pengertian teks tanggapan. Sambil disiapkan buku catatan ya kalau perlu ya. Oke. Oke, jadi apa itu teks tanggapan? Kemudian kamu nanti juga harapannya bisa mengetahui, bisa menjelaskan ciri-ciri teks tanggapan, dan juga kamu nanti harus bisa mengidentifikasi informasi apa saja yang ada di dalam teks tanggapan. Yang pertama, pengertian dari teks tanggapan, bahwa yang dinamakan teks tanggapan itu adalah teks yang berisi pendapat. Jadi kalau kamu diminta misalnya menyampaikan tanggapan,
membuat teks tanggapan, itu ya pada prinsipnya kamu diminta menyampaikan pendapatmu. Pendapat tentang apa? Ya tentang sesuatu. Sesuatu itu banyak hal yang bisa kita sampaikan pendapat kita. Sesuatu itu apa? Bisa peristiwa, bisa fenomena, bisa ucapan, bisa perbuatan, atau bisa hasil karya. Jadi ada peristiwa tertentu kamu boleh berpendapat. Misalnya di hari-hari ini mulai kemarin kita mendengar ada peristiwa yang menghebohkan, yaitu tentang apa? Pesawat jatuh. Nah, ada pesawat yang jatuh. Pesawat apa itu? Sriwijaya. Oke, ya wah, Zohri ikuti terus ya. Peristiwa itu bagaimana pendapatmu tentang peristiwa tersebut? Nah itu bisa kamu sampaikan. Nah itu berarti kamu sudah memberikan tanggapan. Misalnya lagi fenomena. Fenomena itu kejadian alam. Misalnya musim penghujan yang seringkali diikuti dengan badai atau topan atau mungkin ada banjir. Nah ini fenomena-fenomena seperti itu kita juga bisa menyampaikan tanggapan kita. Atau mungkin kamu mendengar orang berbicara, lawan bicara, teman kita berbicara, tokoh berbicara, mengucapkan sesuatu, nah kamu juga bisa menanggapinya. Atau hasil karya manusia itu banyak, baik itu karya seni, karya produk, karya-karya yang lain, nah, itu bisa kita tanggapi. Nah, bisa kita sampaikan pendapat kita. Maka itulah yang dinamakan teks tanggapan. Nah, bagaimana di dalam menyampaikan tanggapan itu? Ada ketentuan, tanggapan itu adalah disampaikan secara objektif. Objektif itu maksudnya ya apa adanya, sesuai dengan kenyataan yang ada atau sesuai fakta. Kalau memang sesuatu itu bagus, ya saya pikir kita bisa menyampaikan yang baik. Kalau faktanya ada yang tidak baik, bisa kita sampaikan yang tidak baik dan seterusnya. Harus objektif. Kemudian bahasanya santun. Maksudnya santun itu bahasa yang baik, bahasa yang bisa menyenangkan orang kalau didengar, membuat orang tidak tersinggung, membuat orang menjadi langsung respect terhadap ucapan itu dan berdampak positif, menimbulkan efek yang bisa membuat orang menjadi baik, senang tadi. Nah, pendapat yang kita sampaikan dalam teks tanggapan itu wujudnya bisa berupa kritikan. Yang jelas pendapat yang berupa kritik ini biasanya mengungkapkan tentang apa kekurangannya, apa kelemahannya, atau apa sisi negatifnya. Nah, ketika itu kita sampaikan, maka itu namanya kritikan. Jadi pendapat yang berupa kritik. Namun juga pendapat bisa berwujud sanggahan. Maksudnya sanggahan itu pendapat kita mengungkapkan tentang penolakan atau penyangkalan, menyangkal, menolak, berarti tidak menyetujui. Sedangkan pendapat yang lain selain kritik dan sanggahan bisa pula berupa pujian. Nah, dengan demikian kalau pujian ini otomatis isinya ya mengungkapkan tentang kelebihannya, keunggulannya, kebaikannya, atau sisi positifnya. Jadi anak-anak memberikan tanggapan atau menyampaikan tanggapan itu sangat bervariasi. Bisa kritikan, bisa sanggahan, atau bisa pujian. Coba kita lihat contoh
sebuah teks ya. Saya bacakan atau kalian sambil membaca. Sebuah karya seni kelas tinggi dari sang pelukis Maestro Affandi melukiskan sebuah pemandangan alam perkebunan cengkeh, area perkebunan berbukit yang masih alami, tampak terlukis apa adanya dari alam. Untuk menghidupkan suasana pada lukisan, dihadirkannya figur manusia sebagai objek pendukung. Tetapi inti dari lukisan yang menunjukkan adanya aktivitas kehidupan yang menyatu dengan alam. Ekspresi gurisan khas Affandi terlihat unik yang menjadikan lukisan ini istimewa. Ini contoh teks tanggapan yang ada di buku paketmu. Buku paket nanti bisa dilihat. Ada pertanyaan, kira-kira menurut kamu karya apakah yang ditanggapi? Coba Liani, menurut kamu Liani, halo? Kira-kira teks ini dinamakan teks tanggapan, apa yang ditanggapi, Liani? Karya seni lukisan. Oke, bagus. Jadi yang ditanggapi ini adalah karya seni, khususnya karya seni lukis atau lukisan. Bagus. Pertanyaan berikutnya, siapa penghasil karya tersebut? Nah, ya. Siapa yang membuat karya seni lukis tersebut? Nevia, coba. Maestro Affandi. Oke, bagus. Jadi karya seni lukis tersebut yang membuat, yang mencipta adalah sang maestro Affandi. Affandi ini terkenal pelukis yang sangat hebat, pelukis yang terkenal secara internasional di dunia. Maka disebut maestro ya. Oke, bagus. Berikutnya ada pertanyaan, apa pendapat penulis? Apa pendapat Affandi terhadap karya tersebut? Coba carikan di teks itu kira-kira yang berupa pendapat Affandi yang mana? Nah, Firdaus tadi mana Firdaus? Atau Liani, apa kira-kira menurut teks ini yang bisa dikategorikan itu pendapat yang mana Liani? Untuk menghidupkan suasana pada lukisan, dihadirkan figur manusia sebagai objek pendukung. Oke. Dihadirkannya figur manusia sebagai objek pendukung. Yang ditanggapi tadi kan lukisan, kan begitu ya? Yang ditanggapi itu lukisan. Affandi mengatakan ekspresi gurisan khas Affandi terlihat unik. Ada enggak kata-kata itu? Terlihat unik. Jadi Affandi menilai lukisannya itu unik. Nah, terlihat unik itu kategori, itu pendapat. Ditambah lagi yang menjadikan lukisan ini istimewa. Ada enggak pendapatnya? Ada, yaitu lukisan istimewa. Nah, jadi karya dikatakan terlihat unik, lukisan ini istimewa, itu semua termasuk pendapat, termasuk tanggapan. Sehingga teks ini dinamakan teks tanggapan karena memang di dalamnya ada pendapat-pendapat yang disampaikan. Menurut kamu pernyataan terlihat unik, kemudian lukisan ini istimewa, itu pendapat yang berupa kritik, sanggahan, atau itu pujian? Pujian. Oke, pujian karena mengungkapkan hal yang istimewa atau yang bagus. Baik, ada lagi paragraf yang kedua, coba dicermati itu. Seperti pada kebanyakan lukisan Affandi yang selalu menempatkan matahari sebagai bagian dari objek utama, tetapi dalam lukisan ini penempatan matahari tampak unik, seolah yang sang pelukis mengambil perspektif posisi di balik matahari.
tampak dalam lukisan matahari tidak di balik bukit tetapi di atas bukit dan menutupi bukit. Keunikan ini mungkin hanya dimiliki oleh Afandi sebagai cara sudut pandang dia dalam berekspresi, di mana kualitas imajinasinya sebagai seorang pelukis maestro ternama. Nah, pertanyaannya, informasi apa yang disampaikan di dalam teks tersebut? Yuk coba, kira-kira menurut kamu di satu paragraf itu informasi apa yang disampaikan? Misalnya ya, saya menemukan di paragraf itu ada pernyataan matahari sebagai objek utama pada lukisan Afandi. Ada enggak pernyataan itu? Ada ya, di sana Afandi selalu menempatkan matahari sebagai bagian dari objek utama, sehingga di sini ada informasi matahari sebagai objek utama lukisan Afandi. Oke, yuk. Jadi ada informasi apa lagi, Ri? Carikan, Ri. Penempatan matahari tampak unik. Penempatan matahari tampak Unik. Tampak unik. Jadi penempatan matahari tampak unik. Itu informasi yang ada di paragraf tersebut. Mungkin Leani lagi nambahi. Ada informasi apa lagi, Leani? Keunikan ini mungkin hanya dimiliki oleh Afandi. Keunikan ini mungkin hanya dimiliki oleh Afandi. Ya, jadi keunikan hanya dimiliki oleh Afandi. Nevia, sekarang ada informasi apa lagi yang ditemukan? Halo Nevia. Dalam lukisan matahari tidak di balik bukit. Matahari ada tampak lukisan matahari di atas bukit. Oke, baik. Jadi ada banyak ya, misalnya posisi pelukis di balik matahari, matahari di atas dan menutupi bukit. Nah, itu semuanya informasi-informasi yang ada di dalam teks tersebut. Baik, coba sekarang amati lukisan yang ada di tayangan. Ini sebuah karya seni juga, karya seni lukis. Nah, setelah kelihatan ya gambarnya? Ada, Pak. Kelihatan enggak gambar pemandangannya? Leani? Muncul gambarnya? Tidak. Loh, gambar pemandangan? Tidak kelihatan, Zari? Tidak. On Pak, wonten. Bon. Leani sudah kelihatan gambarnya? Sudah. Ya, oke. Nah, pertanyaannya sama dengan tadi. Informasi apa saja yang bisa kamu peroleh dari karya atau dari lukisan itu? Yuk, coba. Mungkin Zari dulu, apa kira-kira? Nah, misalnya ya saya ya, hamparan sawah tampak hijau. Betul enggak? Nah, gambar atau lukisan itu banyak menyampaikan atau menggambarkan tentang hamparan sawah dan hampir semuanya kelihatan berwarna hijau. Nah, ini informasi yang pertama. Ada informasi apa lagi yang lain? Ada gunung enggak? Ada. Coba Zari, sampaikan apa informasi menurut kamu tentang gunung? Gunungnya bagaimana? Atau Leani, ada informasi apa lagi?
suasana pedesaan yang sangat sejuk. Suasana pedesaan yang sangat sepi. Oh, sepi. Oke. Misalnya melihat sungainya, bisa enggak? Nah, sungainya seperti apa dan seterusnya. Jadi banyak sekali tanamannya, gunungnya, pohon-pohonnya, orang-orangnya. Lah itu semuanya informasi-informasi yang ada di lukisan ini, karya ini bisa kita sampaikan. Ada pertanyaan lagi, apa tanggapanmu terhadap lukisan tersebut? Nah, ini kalau ditanya tentang tanggapan berarti kamu harus menilai. Apa penilaian kamu terhadap lukisan ini? Misalnya saya ini menilai warna hijau sangat dominan pada lukisan tersebut sehingga membuat suasana menjadi sejuk. Nah, kalimat saya ini dinamakan tanggapan, dan tanggapan ini kira-kira menurut kamu kritik, sanggahan, atau itu pujian? Apa kira-kira? Kalimat saya ini, warna hijau sangat dominan pada lukisan tersebut sehingga membuat suasana menjadi sejuk. Ini kritikan atau pujian? Pujian. Oh, pujian. Karena ini memberikan, menyampaikan hal yang baik ya. Coba kamu sampaikan apa tanggapanmu terhadap lukisan ini. Boleh kritikan, boleh pujian atau sanggahan. Halo, gimana? Liani, sudah? Apa tanggapanmu, Liani? Lukisan yang digambarkan terlihat sangat hidup. Oh, suaranya kurang keras sedikit, tambah sedikit coba. Lukisan yang digambarkan terlihat sangat hidup. Putus-putus ya. Coba Zahri, gimana Zahri tanggapanmu? Gunung yang menjulang tinggi menambah kesan keindahan lukisan. Wow, mantap Zahri. Suaranya mantap, keras, bagus. Zahri. Gunung yang menjulang tinggi menambah kesan keindahan pada lukisan itu. Apalagi gunungnya gunung tidak sedang meletus ya. Beda dengan kalau gunungnya itu digambarkan gunung sedang meletus, mungkin menjadi menakutkan ya. Oke, bagus. Dan seterusnya ya, itu yang namanya tanggapan. Baik, kita lanjut anak-anak. Kita simpulkan bahwa teks tanggapan itu teks yang berisi pendapat atau opini. Jadi kalau kamu ditanya apa itu teks tanggapan, ya intinya itu teks yang di dalamnya berisi pendapat. Pendapat itu ada yang berupa kritikan, bisa juga sanggahan, atau bisa pula pujian. Dan bagaimana syarat menyampaikan pendapat? Hendaklah objektif, faktual, maksudnya faktual itu berdasarkan fakta, objektif itu berarti apa adanya, dan santun. Santun maksudnya bahasanya bahasa yang menimbulkan rasa senang pada orang lain. Anak sekalian, coba sekarang kamu lihat tugasnya ya. Tugasnya itu nanti kamu saya minta melihat di Google Classroom. Nanti saya share LK-nya. Nanti silahkan dibuka, diunduh boleh.
kemudian LK atau lembar kerja itu dibaca dengan cermat, kemudian tugasnya apa, perintahnya apa, kerjakan, mengerjakannya di kertas boleh, atau mengerjakannya langsung di file LK tersebut boleh. Kemudian, nah ini Siva ini baru masuk malah. Setelah itu nanti kamu unggah, kamu kirimkan kembali ke Google Classroom seperti semester 1 kemarin. Jadi caranya masih sama, dan Google Classroom kamu itu untuk semester kedua saya pisah dengan semester 1 kemarin. Sehingga kamu nanti harus bergabung. Sudah bergabung di Google Classroom kamu ya? Oh, sudah, oke. Grup WA tetap, Google Classroom nanti baru. Nah, intinya tugasnya ini nanti seperti ini. Di LK sudah saya cantumkan sebuah teks, kemudian ada pertanyaan apa yang ditanggapi pada teks tersebut. Tolong nanti kamu pasti bisa menjawab setelah tahu teksnya. Kemudian di perintah kedua, tulislah informasi yang terdapat pada teks tersebut dengan cara melengkapi tabel berikut. Tabelnya yang kamu temukan ada 4. 1, fakta apa saja, informasi yang ada di bacaan tersebut. Terus yang nomor 2 itu pendapat yang berupa kritik, ada atau tidak, kalau ada tuliskan. Yang ketiga, pendapat yang berupa sanggahan, ada atau tidak, kalau ada ya tuliskan. Dan yang keempat tentang ujian. Ini semuanya berdasarkan teks yang ada di lembar kerja. Itu kira-kira sekalian untuk kerja kamu pada hari ini. Ada pertanyaan dari kamu? Ada pertanyaan apa tidak? Boleh kalau mungkin ada pertanyaan. Mungkin saya sapa Siva. Halo Siva. Halo Pak. Oh, baru masuk sekarang? Tadi habis hujan Pak, jadinya lemot. Oh gitu. Baik, sebelum saya akhiri, semuanya tampakkan wajahnya. Saya potret sekali lagi. Nanti saya kirim di grup WA ya, gambar-gambar ini. Yo, ya, Leani, sekali lagi kamu nanti dapat nilai bonus, jadi nilai kamu lebih baik daripada yang lain. Jadi jangan khawatir, keaktifan ini tetap. Siva dulu wajahnya dimunculkan, videonya dulu. Belum, masih saya tunggu Siva. Udah Pak. Ya. Sudah Siva? Sudah Siva. Jadi sudah, ayo Siva. Oke. Mas ya, saya potret ya. Zari, ayo dimunculkan 3. Coba tangannya sambil membentuk huruf L. Salam literasi ya. Yo, tangannya begini semuanya. Salam literasi. Yo, tangannya Yani. Pas 3. Nevia, ayo Nevia. 3, 2, 1. Baik, sekalian, nanti begini, rekaman dari video ini nanti akan saya unggah di Google Classroom, kemudian